Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam acara nonton bareng film G30 SPKI ini, kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama, bahwa secara hukum agama memang tidak wajib dan tidak sunnah melihat atau menonton film G30 SPKI. Namun tidak ada larangan, sehingga hukumnya menjadi boleh atau mubah. Walaupun begitu, karena pelaksanaannya adalah pada masa pandemi seperti sekarang ini, maka pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena memelihara diri dan menjaga keselamatan orang lain itu hukumnya wajib, gitu ya. Namun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nonton film G30 SPKI ini bisa menjadi wajib bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia, mengingat bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah peristiwa-peristiwa kebangsaan yang pernah terjadi di bumi Indonesia ini. Dua, terutama adalah dari kalangan kawula muda yang lahirnya sesudah tahun 1965 atau pada saat terjadi peristiwa itu masih balita. Maka mereka ini belum tahu apa-apa. Maka dengan melihat film ini bisa menggambarkan apa yang terjadi seperti itu. Nomor 3, bahwa latar belakang dari peristiwa ini menggambarkan begitulah cara hidup orang-orang kafir, kaum komunis yang tidak bertuhan. Mereka walaupun mata kepalanya dapat melihat, tapi mata hatinya buta. Sehingga mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang jelek. Mereka tidak pernah mengerjakan kebaikan karena tidak percaya dengan pahala dan surga. Dan mereka tidak peduli walaupun perbuatan kejahatan yang dilakukan itu tidak baik. Mereka tidak peduli sama sekali karena memang mata hatinya buta. Yang keempat, wasiat Presiden Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, tahun 1965 menjelang peristiwa G30 SPKI ini, pada saat beliau mendapatkan anugerah Dr. Honoris Causa, pemimpin Islam dunia, maka beliau menyatakan sambutannya bahwa bangsa Indonesia harus beragama. Yang beragama itu bukan hanya manusianya, akan tetapi buminya. Jadi bumi Indonesia ini adalah bumi agama. Buktinya apa? Hampir di seluruh wilayah Indonesia, katakanlah 90%
di bumi Indonesia ini dipenuhi dengan tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, musala, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, orang membaca Al-Quran, membaca salawat pagi dan sore. Ini di bumi Indonesia. Maka tidak salah kalau beliau mengatakan bumi Indonesia ini adalah bumi agama. Nah, oleh karena itu, orang yang tidak beragama, ya, yang jumlahnya hanya sedikit, boleh saja hidup di Indonesia, tapi jangan sampai berulah macam-macam. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka akan membawa kehancuran daripada bangsa Indonesia. Kalau mereka mau rukun, menjadi orang baik, hidup di negara NKRI ini, silahkan. Tapi jangan sampai membuat ulah seperti itu. PKI itu tidak percaya sama Pancasila. Mereka tidak mau NKRI. Oleh karena itu kita harus berjuang terus-menerus menegakkan pilar-pilar negara Indonesia, yaitu yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu tidak boleh dirubah. Yang kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ya, walaupun orangnya macam-macam, bangsa Indonesia terjadi berbagai etnis, berbagai suku, berbagai agama, namun hidup rukun di dalam negara NKRI ini. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun bermacam-macam orangnya, namun bersatu, rukun dan damai. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Dasar tahun 45. 4 hal ini adalah pilar-pilar negara yang harus kita tegakkan, tidak boleh digoyangkan. Demikianlah saudara, hanya sekedar memberikan sambutan di dalam rangka nonton bareng film G13 PKI pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap bersatu padu, ya, terutama umat Islam harus bersatu. Sekarang masih banyak perjuangan kita yang lain. Ya, Indonesia masih dipenuhi dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang menyebabkan Allah menurunkan azab. Ya, katakanlah bahwa virus corona ini, ya, tidak mustahil adalah merupakan azab, ya, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang banyak berdosa. Adapun orang mukmin yang kena adalah merupakan rahmat. Kalau sabar, oleh Allah tetap diberikan pahala yang besar. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.